Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Tikom. Silakan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 41. Nah, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 3 ya teman-teman. Materinya tentang mengenal software pengolah data. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal jenis software pengolah kata. Nah, jadi perangkat lunak pengolah kata atau dalam bahasa Inggrisnya itu word processor adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun, menyunting, memformat, dan kadang mencetak segala jenis bahan yang dapat dicetak. Nah, jadi ada beberapa aplikasi pada komputer yang dapat digunakan untuk mengolah kata nih teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat surat, membuat cerita pendek, membuat puisi. Nah, itu bisa menggunakan komputer dengan menggunakan beberapa aplikasi nih. Teman-teman pilih salah satunya. Nah, untuk contoh software pengolah katanya itu ada Microsoft Word, OpenOffice, Organization Writer, kemudian ada WordStar, kemudian ada QWriter, kemudian ada KeyWriter, ada WordPerfect, ada AmiPro, Microsoft Word, Notepad, WordPad, dan masih banyak lainnya. Nah, itu tinggal dipilih nih salah satunya sama teman-teman mau menggunakan apa, tergantung dari apa yang kita buat. Misalnya kalau puisi itu kan masih pendek ya, kita cukup bisa menggunakan misalnya menggunakan WordPad. Terus apabila ingin membuat catatan, nah teman-teman bisa menggunakan Notepad. Tapi apabila dokumen kitanya panjang atau banyak, kita bisa menggunakan aplikasi yang bisa digunakannya itu adalah Microsoft Word. Baik, kita masuk ke aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Microsoft Word. Jadi Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolah data yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar atau koran, membuat label surat, dan membuat tabel pada dokumen. Nah, jadi kita apabila dokumen kita banyak atau panjang, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word, teman-teman. Nah, untuk jadi Microsoft Word itu digunakan untuk membuat surat kabar seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, selain itu kita juga bisa membuat label pada surat, terus membuat tabel pada dokumen kita. Nah, itu kita dapat menggunakan Microsoft Word ya. Tidak seperti aplikasi yang lainnya seperti Notepad dan WordPad, itu dia beda lagi fungsinya ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu Notepad. Jadi Notepad itu adalah program bawaan dari Windows yang biasa digunakan untuk menulis keterangan-keterangan yang penting dari program aplikasi, seperti halnya lisensi program atau yang lainnya. Notepad juga bisa berguna untuk berbagai macam keperluan. Nah, jadi ini adalah icon dari Notepad ya teman-teman. Nah, ini dia berguna untuk menulis suatu keterangan-keterangan yang penting dari suatu program. Misalnya teman-teman mempunyai lisensi yang kan, kalau lisensi itu kan dia pendek ya, atau kata-kata yang pendek, misalnya catatan-catatan penting. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan Notepad untuk menyimpan catatannya. Nah, kemudian teman-teman ketikkan catatannya. Nah, bisa dengan menggunakan Notepad nih, karena Notepad itu kan dia hanya digunakan untuk mengolah kata yang pendek saja atau menyimpan beberapa kalimat saja gitu. Ya, kita lanjut ke yang nomor 3 ya, tentang WordPad. Nah, WordPad itu adalah pengolah kata dasar yang disertakan dengan hampir semua versi Microsoft Windows dari Windows 95 ke atas. Nah, jadi WordPad ini lebih maju nih daripada Notepad. Dia bisa mengetik atau bisa digunakan untuk membuat kalimat yang agak lebih panjang dari Notepad. Kan kalau Notepad itu misalnya yang paling bawah ya, misalnya Notepad itu
adiknya. Nah, WordPad itu kakak dari Notepad. Nah, kakak dari WordPad itu adalah Microsoft Word. Nah, seperti itu. Jadi, WordPad itu adanya di tengah-tengah nih teman-teman. Lebih panjang dari Notepad, tapi lebih sederhana dari Microsoft Word gitu. Nah, dia bisa digunakan untuk menulis surat dan menulis beberapa kata yang sederhana saja gitu, seperti membuat cerita pendek bisa menggunakan WordPad. Nah, terus bisa menggunakan WordPad itu bisa membuat puisi dan lain sebagainya yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu bisa menggunakan WordPad. Ya. Kalau tadi kan Notepad hanya digunakan untuk menuliskan beberapa keterangan yang penting saja. Jadi kalimatnya itu tidak bisa terlalu panjang, harus pendek. Nah, kalau WordPad itu bisa lebih panjang dari Notepad kalimatnya. Nah, kemudian kalau misalnya mau yang lebih panjang lagi dari WordPad, itu bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, itu beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah kata yang biasa digunakan oleh semua orang ya. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama tadi ada Microsoft Word, kemudian yang kedua ada Notepad, yang ketiga ada WordPad. Ya, untuk materi Tikom hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya silakan teman-teman mengerjakan latihan yang aktivitas 1 ya teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 42. Ya, Ibu tutup ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman.